Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Pada kesempatan ini, kita akan membahas nih bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan lembaga pemasyarakatan, khususnya pada bidang penjagaan, keamanan, ketertiban atau kamtib, dan juga bagian kepegawaian. Sebelum itu, di sini aku bakalan ditemenin sama 4 teman aku. Yang pertama ada. Halo, perkenalkan nama saya Agus Ma'ruf dan saya di bagian penjagaan. Kemudian di sebelah kiri saya. Halo, saya Krisna Satriaji, saya juga di bagian penjagaan. Oke, dan di sebelah kanan saya yang paling depan. Halo, saya Brenda Zaidaratik di bagian kepegawaian. Dan yang sebelah kiri ada. Halo, saya Fernanda Putri Anggraini di bagian kamtib. Oke, nah yang pertama kita bahas itu sebagai ASN di lingkungan pemasyarakatan itu tugas kita tidak hanya menjaga keamanan aja, tapi juga memberikan pelayanan yang humanis, profesional, berintegritas. Karena itu nilai berakhlak itu jadi pedoman paling utama nih dalam menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari. Nah, yang pertama kita bakalan bahas itu tentang berorientasi pelayanan. Kenapa? Karena di lingkungan lapas itu pelayanan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tapi juga kepada warga binaan, keluarga-warga binaan, maupun juga sesama pegawai. Nah, kalau menurut Mas Afif sendiri dari bagian penjagaan itu gimana sih? Baik, untuk pada bagian penjagaan, nilai berorientasi pelayanan itu bisa kita terapkan seperti petugas melayani pengunjung dengan ramah dan sopan, terus memberikan arahan yang jelas kepada pengunjung maupun warga binaan, dan tetap sikap membantu saat terjadi keadaan darurat, misalnya seperti warga binaan yang tiba-tiba menderita sakit, kita harus segera melaporkannya kepada bagian keperawatan. Kurang lebihnya hanya seperti itu, Mbak Mifta. Oh, kalau misal dari kamtib itu gimana, Mbak Fer? Nah, kalau di kamtib kan kita nih sebagai petugas pemasyarakatan ya, kita dituntut untuk menangani setiap gangguan keamanan itu secara profesional, tenang, dan tanpa sikap arogan. Mengedepankan pendekatan persuasif itu jadi langkah utama kita sebelum melakukan tindakan represif agar situasi itu tetap kondusif dan humanis. Oke. Kalau misalkan dari kepegawaian itu gimana sih, Mbak Brian? Oke, kalau di kepegawaian itu kita berkomitmen memberikan pelayanan administrasi secara cepat, tepat, dan profesional. Selain itu, kita juga siap membantu seluruh pegawai yang membutuhkan informasi terkait hak dan kewajiban sebagai ASN, sehingga setiap layanan dapat berjalan dengan lebih jelas, nyaman, dan terpercaya. Oh, jadi memang sebenarnya tuh nilai berorientasi pelayanan itu penting banget ya sebenarnya buat kita sebagai petugas pemasyarakatan ya. Oh, oke. Kita lanjut ke nilai kedua aja kali ya, yang akuntabel. Akuntabel tuh maksudnya kayak bekerja dengan jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Nah, aku mau minta contohnya gimana sih sama Mas Krisna di bagian penjagaan. Oke, untuk contoh akuntabel di bagian penjagaan yaitu contohnya kontrol keliling blok sama pelanggan secara rutin. Contohnya pada jam-jam rawan juga harus tetap waspada, yaitu pada jam 12 malam, jam 3 malam kita jangan sampai lengah. Untuk yang kedua, membuat laporan penjagaan secara benar dan transparan, yaitu laporannya apa adanya aja. Ada kejadian apa dilaporkan, jangan ditutup-tutupi. Untuk yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang. Cukup itu aja. Oke. Nah, kalau Mbak Fer, kalau di kamtib itu gimana sih Mbak kalau untuk penerapan akuntabel sendiri? Nah, kalau di kamtib tuh kita dalam menjalankan tugas pengamanannya tuh, kalau ada pelanggaran tuh harus ditindak sesuai aturan, tapi harus secara tegas dan profesional, nggak boleh tuh main tangan sendiri tuh nggak boleh. Terus di sisi lain, integritas juga harus selalu dijaga dalam setiap pelaksanaan tugasnya agar tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan terkendali. Oke. Kalau dari menurut Mbak Brenda sendiri gimana? Menurut bagian kepegawaian ya, kalau akuntabel itu kami mengelola data pegawai secara tertib, akurat, dan terintegrasi. Terus kita juga menjunjung transparansi nih dalam proses mulai dari administrasi cuti, kenaikan pangkat, hingga pengelolaan absensi itu kita harus jelas biar pelayanannya itu profesional. Oke, berarti memang
akuntabel itu penting banget ya, karena itu juga buat jaga kepercayaan sama profesional ASN ya, terutama di lingkungan pemasyarakatan atau lapas-lapas yang tingkat resikonya itu tinggi ya. Oke, selanjutnya kita bahas kompeten aja kali ya. Kalau nilai kompeten itu kan berarti kita sebagai aparatur sipil negara tuh dituntut untuk bisa terus belajar, mau belajar dan harus meningkatkan kemampuan diri kita sendiri. Kalau contoh-contoh dari ini dua deh, Mas Amif sama Mas Krisna di penjagaan itu gimana? Oke, baik. Untuk kompeten di bagian penjagaan itu salah satu contoh penerapannya itu kita harus menguasai teknik pengamanan dan prosedur darurat. Dalam artian ketika ada keadaan darurat itu kita harus tahu nih harus memukul lonceng berapa kali, apakah 2 kali, 3 kali, atau 4 kali seperti itu. Dan kita juga harus memahami penggunaan alat komunikasi dan alat keamanan seperti borgol, metal detektor untuk melakukan penggeledahan di kamar hunian seperti itu meminta. Oke. Terus kalau dari Mbak Fernanda, kalau misalkan kompeten di bagian kamtip itu gimana sih Mbak? Kalau di Kamtip, peningkatan kompetensi petugas itu dilakukan dengan cara keikutsertaan dalam pelatihan pengendalian gangguan keamanan itu guna memperkuat kemampuan dan kesiapsiagaan dalam petugas. Selain itu, pemahaman terhadap deteksi dini ini juga penting banget buat buat potensi gangguan Kamtip itu juga menjadi hal penting agar setiap resiko dapat diantisipasi secara cepat dan tepat. Oh gitu. Tapi kalau untuk pelatihan pengendalian gangguan keamanan tuh nggak cuma dari Kamtip aja ya, semua tuh memang harus bisa ya dan harus bisa mengikuti pelatihannya sebenarnya ya. Betul sekali. Oh gitu. Kalau bagian kepegawaian itu gimana sih Mbak Prim? Kalau di bagian kepegawaian ya kita terus ini aja sih, meningkatkan kompetensi di pengetahuan kita tentang aplikasi ya. Soalnya kan kalau administrasi itu kan banyak sekali aplikasinya ya. Guna mendukung pelayanan aja sih biar lebih efektif dan modern. Terus selain itu kita juga belajar dan memahami dan mengikuti aturan ASN yang terbaru tuh biar proses administrasinya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memang semuanya tuh penting ya, nggak cuma ada di penjagaan doang atau ada di kepegawaian, memang semua tuh mencakup itu ya. Ingat ya teman-teman ya, kalau kompetensi yang baik, pekerjaan akan lebih efektif, profesional, meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Nah selanjutnya itu kita mau bahas tentang harmonis. Nah kalau harmonis itu tahu sendiri ya, kalau harmonis itu kesannya kayak adem, tentram gitu ya, saling menghargai, menjaga hubungan yang baik. Contohnya kalau misalkan penerapannya misal di penjagaan, jaga komunikasi sama rekan kerja. Terus apa lagi Mas? Ya untuk di penjagaan sebenarnya tidak hanya di penjagaan aja. Iya. Harus kan penerapannya secara menyeluruh nih. Iya. Jadi instansi seperti kita harus saling menghormati senior, junior. Terus kita sebisa mungkin tidak memicu konflik yang menyebabkan keretakan di lingkungan kerja. Kalau dari Mas Krisna sendiri gimana? Ya kalau artinya harmonis ya berarti kita kan di penjagaan Iya. berhubungan langsung sama BPB nih. Kita juga harus humanis nih sama BPB nih. Jangan dikira BPB itu manusia bersalah, terus dia ditempatkan di sini salah terus. Kita juga harus humanis. Oh iya. Harus akur ya, harus baik. Iya. Soalnya lingkungan kerja yang harmonis itu apa ya, bikin kita tuh solid ya. Terus kompak, jalanin tugasnya juga iya betul, bareng-bareng gitu, senang aja gitu ya. Kenapa nggak cuma di penjagaan doang? Betul. Jadi kita tuh harus menjalin kerjasamanya tuh di semua seksi lah, di penjagaan, di Kamtip, di kepegawaian, di semua seksi di lapas pokoknya. Iya, terus harmonis ini juga nyambung lagi ke loyal. Kenapa? Kalau loyal itu kan kita setia nih sama bangsa, sama negara, apalagi sama institusi kita sendiri. Nah, kalau misalkan loyal itu kita juga bisa, penerapannya tuh juga luas banget. Aku mau minta pendapat dari Mbak Fel aja deh, gimana?
Oke, nah kalau kita nih sebagai petugas pemasyarakatan, lagi-lagi kita sebagai petugas pemasyarakatan, kita tuh harus menjaga nama baik institusi. Itu tuh bukan tanggung jawab seorang, tapi tanggung jawab kita bersama yang harus diwujudkan melalui sikap disiplin dan profesional dalam bertugas. Setiap petugas itu juga wajib mematuhi perintah kedinasan sesuai aturan yang berlaku, serta menjaga kerahasiaan informasi keamanan lapas demi terciptanya keamanan dan ketertiban yang kondusif. Oke. Kalau loyal di bagian Mbak Brenda itu gimana sih Mbak penerapannya? Kalau loyal di bagian kepegawaian ya menurut aku sih kita tuh komitmen aja sih di setiap kebijakan organisasi secara profesional dan terciptanya tata kelola yang baik gitu. Soalnya dengan penuh tanggung jawab kami menjalankan seluruh tugas administrasi kepegawaian secara teliti, disiplin dan berorientasi pada pelayanan. Memang luar biasa ya nilai-nilai berakhlak ini tuh buat kita sebagai petugas pemasyarakatan. Betul. Ya gini, kita loyal itu nggak cuma sekedar aku loyal tuh harus sama atasan, enggak, karena kita itu tugas untuk mengabdi kepada negara dan juga terutama kepada masyarakat. Nah terus selanjutnya kita ada bahasan lagi nih tentang adaptif. Kenapa? Karena di era modern ini ASN, aparatur sipil negara, petugas pemasyarakatan itu harus bisa menghadapi perubahan, harus bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, kenapa? Karena ya semua itu memang berkesinambungan ya buat kita sebagai seorang ASN, harus pintar-pintar gimana kita bisa beradaptasi. Nah, dari Mbak Brenda gimana Mbak? Kalau dari kepegawaian ya, nilai adaptif itu tuh kita memanfaatkan aplikasi kepegawaian berbasis online untuk mendukung proses administrasi agar lebih cepat, efektif, dan terintegrasi. Soalnya dengan penggunaan teknologi yang tepat, kita terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi agar semakin mudah diakses, transparan, dan efisien bagi seluruh pegawai. Nah, kalau di kepegawaian nih aku taunya kan ada aplikasi tuh yang namanya Sri Kandi. Nah, kalau yang di Kamtib sama registrasi tuh juga ada aplikasi namanya SDP. SDP itu sistem database pemasyarakatan. Itu dia isinya tuh data-data WBP seluruh Indonesia. Tapi tuh yang bisa mengakses tuh emang orang-orang tertentu doang yang kayak apa ya, biasanya kasih Kamtibnya terus atau KKPLP-nya itu yang hanya bisa mengakses itu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga harus bisa belajar. Nah, saya juga sebagai staf berhubung saya lagi di Kamtib, saya juga belajar cara mengoperasikan SDP itu sendiri. Oke, nah terus ada lagi nilai kolaboratif. Kenapa? Ini tuh nilai paling akhir di ASN berakhlak. Kita harus membangun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak kerjasama, kita sendiri-sendiri tuh tujuannya mungkin bisa tercapai, cuman nanti akan berbeda nih jalannya, terus nanti mungkin bakalan ada bentrok atau gimana, nah kayak gitu. Nah, contoh penerapannya gimana sih Mas? Untuk nilai kolaboratif itu di regu pengamanan atau penjagaan itu kita itu harus selalu kerjasama dengan keamanan dan ketertiban dalam menjaga keamanan lapas. Seperti contohnya ketika ada layaran atau pindahan dari lapas atau dari rutan lain itu kita harus selalu berkoordinasi dengan bagian keamanan dan ketertiban agar kedepannya itu tidak terjadi crash atau kesalahpahaman seperti itu. Tapi jangan sampai slack sama teman sendiri mas. Betul. Oke. Karena tugas di lapas itu nggak bisa jalan sendiri, nah dibutuhkan sinergi sama komunikasi antar bagian biar semuanya itu berjalan dengan baik. Oke, teman-teman, kita udah ngebahas semua komponen tentang ASN berakhlak. Nilai-nilai berakhlak itu bukan cuma slogan aja, tapi harus jadi budaya kerja dalam kehidupan sehari-hari seorang aparatur sipil negara, khususnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dengan menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, maka kita dapat menciptakan lingkungan yang profesional, aman, humanis, dan berintegritas.
sebagai petugas kemasyarakatan, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan sekaligus membina warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mari kita jadikan nilai ASN berakhlak ini sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Saya pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah ada di sini, udah membantu kita nih menjelaskan tentang ASN berakhlak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.